Halo semuanya, selamat datang di tutorial pengenalan RStudio. Di video kali ini kita akan membahas langkah demi langkah mulai dari penginstalan dan juga pengoperasian dasar di RStudio. Perkenalkan, nama saya Kansani Dalianti. Saya dari Prodi Sains Data NIM 123450099. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal R dan juga RStudio. Simak video tutorial penginstalan R dan RStudio berikut ini. Dengan R dan RStudio, kamu bisa menganalisis data, membuat visualisasi, dan juga mengembangkan model statistik dengan mudah. Kombinasi keduanya memberikan alat yang powerful bagi para data scientist dan juga peneliti. Nah, di RStudio sendiri ada source atau editor dan juga konsol. Nah, source atau editor adalah tempat kamu menulis dan menyimpan kode dalam file R script. Sedangkan kalau konsol adalah tempat di mana kamu bisa menjalankan perintah R langsung dan melihat hasilnya. Nah, pada tutorial ini kita akan menggunakan konsol untuk praktek. Nah, sebelum memulai kita harus membuat file baru dengan cara klik file di ujung kiri atas. Terus kalian pilih new file, lalu klik R script. Nah, di sini kita bisa menjalankan kode langsung setelah kita tulis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai yaitu tipe data, kemudian variabel, input maupun output dari bahasa R itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raihana Delia Putri dengan NIM 12345 dari Prodi Sains Data. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe data, variabel, input, serta output dari bahasa R itu sendiri. Nah, dalam R, kita memiliki beberapa tipe data utama. Yang pertama itu tipe data numerik untuk angka baik bulat maupun pecahan. Kemudian ada tipe data integer, yaitu untuk bilangan bulat baik positif maupun negatif tanpa adanya pecahan. Nah, kemudian juga ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini memiliki dua nilai, yaitu nilai true atau false, dan yang terakhir itu ada tipe data string, yaitu untuk teks. Nah, variabel itu apa sih? Variabel adalah tempat misalnya seperti data. Misalnya, kita bisa mendeklarasikan variabel kita telah mendeklarasikan bahwa variabel X adalah 5. Maka coba kita uji dengan mengetik 5, lalu enter atau kita run atau kita jalankan, dan output yang dihasilkan adalah sama dengan nilai variabel yang kita deklarasi di awal tadi, yaitu nilai X sama dengan 5. Nah, hal ini sama berlakunya dengan variabel tipe data lainnya seperti boolean ataupun string. Nah, coba kita buat satu variabel
variabel string misalnya kata, kemudian hello world. Jangan lupa untuk string kita perlu menambahkan tanda petik di awal dan di akhir karakter yang ingin kita deklarasikan. Nah, selanjutnya kita ketik kata di bawahnya, kemudian enter atau kita jalankan. Kemudian keluar output yaitu hello world yang sesuai kita ketikkan di awal tadi atau kita deklarasikan tadi. Kemudian dengan R kita juga bisa melihat tipe data apa yang ingin kita ketahui dengan menggunakan sintak class. Cara penggunaannya yaitu seperti kita ketik class, kemudian dalam kurung kata, tutup kurung, lalu akan muncul tipe data yang kita inginkan atau yang kita perintahkan tadi. Nah, untuk penjelasan mengenai tipe data, variabel input maupun output cukup itu saja. Perkenalkan, nama saya Desmani Filius Selawa dengan NIM 123450114 dari kelas RA Program Studi Sains Data Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika dan logika di R. R mendukung berbagai operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, serta perpangkatan. Nah, dalam R sendiri kita dapat menjalankan operasi ini dengan menggunakan kode-kode yang ada di dalam R. Misalnya, jika kita punya dua angka yaitu angka 1 dan 2, kita bisa menjumlahkannya dengan sintaks sederhana seperti ini. 1 tambah 2, atau dalam R ini penjumlahan ini biasa disebut addition. Setelah itu kita dapat run 1 tambah 2 ini, maka otomatis di baris berikutnya akan menghasilkan angka 3. Sekarang kita coba juga untuk operasi lainnya. Di operasi ini kita menggunakan pengurangan atau subtraction. Kita ketik 2 kurang 1. Setelah kita run, di baris berikutnya menghasilkan 1. Oke, kita coba lagi yang multiplication atau perkalian. 3 kali 2. Setelah kita run, akan menghasilkan 6. Begitu sederhana ya teman-teman, dan begitu mudah. Kemudian kita coba eksponensial, perpangkatan. 2 pangkat 3. Ini simbolnya menggunakan tanda panah atas seperti ini. Maka setelah kita run akan menghasilkan 8. Nah, selain aritmatika, R juga mendukung operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Kita juga bisa melakukan pembandingan untuk menghasilkan hasil true dan false. Ya, ini biasanya dalam bahasa pemrograman disebut tipe data boolean ya teman-teman. Contoh, kita dapat deklarasikan dua variabel. Misalnya, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Lalu kita jalankan sintaks X lebih dari Y. Maka outputnya adalah false karena tidak mungkin 1 itu lebih besar daripada 2. Gitu. Nah, kita lihat. Ya, hasilnya false. Gitu. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang operasi aritmatika dan logika di R. Perkenalkan, nama saya Aisyah Musfirah dengan NIM 123450084. Nah, sekarang kita akan lanjut vektor ini adalah struktur data di R yang memuat sekumpulan elemen sama tipe data yang sama. Vektor kita bisa menggunakan fungsi dan buka tutup kurung seperti ini. Contohnya di sini kita akan mendeklarasikan variabel bernama V1 sebagai vektor yang berisi beberapa bilangan, misal bilangan 4, 3, dan 5. Nah, untuk vektor yang berisi bilangan terurut, misal V2 dengan angka 1 sampai 3, kita bisa mengetik sintaks seperti ini. Nah, sekarang kita cek isi vektor kedua. Kita juga bisa melakukan operasi antar vektor. Caranya sama dengan operasi aritmatika yang tadi kita bahas, yaitu misal kita coba pengalian vektor 1 dan vektor 2, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selain vektor, kita juga bisa membuat matriks. Matriks ini adalah tampilan 2 dimensi dari vektor yang bisa menggunakan fungsi matriks, buka tutup kurung seperti itu. Misal di sini kita akan membuat matriks M1 dengan angka 1 sampai 4.
Nah, ini tampilan defaultnya. Matriks yang kita buat akan diurutkan sebagai baris. Jika kita ingin membuat matriks dengan baris atau jumlah kolom tertentu, kita bisa menggunakan atau menambahkan fungsi nRow untuk baris dan byRow untuk kolom. Terima kasih telah menonton tutorial yang saya bawakan bersama teman-teman saya mengenai RStudio. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya.